kang orana ngamanfaataken ku ing ya alim Allahu sapa Allah bi ilmihi kalawan ilmune ya alim. Wa kana lan ana ya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sallam muga-mugan rahmat Allah sapa Allah alaihi ngatas ya Kangjeng Nabi wasallam lan paling kahormatan di Allah. Yaqulu iku ngucap ya Kangjeng Nabi Allahumma he Allah. Allahumma ta asalna ya Allahu direkam di belah itu Allah inni a'udzubika satune ingsun a'udzubika iku jaluk pangraksa ingsun bika kalawan Tuhan min ilmin saking ilmu layan pau kang ora manfaat ya ilmu wa qalbin lan ati la yakhsha'u kang orana khusyuk ya qalbin wa amalin lan amal la yurfa'u kang orana den angkat ya amal wa du'ain la du'a la yusma'u kang orana den tarima ya du'a lan qaulihi sallallahu alaihi wasallam lan saking dawan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam shala moga-moga rahmat Allah sapa Allah alaihi ngatasé Kangjeng Nabi wasallam lan paring kahormatan ya Allah. Maratu liwat ingsun lailatan ing dalem wengi usriya kang den israaken apa bi kalawan ingsun bi aqwamin patemu kalawan pirang-pirang kaum tukrotu kang den gunting sifahum apa pirang-pirang biwire ya kaum bimakori do kalawan pirang-pirang gunting minarin saking geni pakultu maka ngucap ingsun man antum man iku sinten antum utawi sira kabeh qalu ngucap ya kaum kuna usana kita namuru iku marentah kita bil khairi kalawan kabecikan wananha lan nyegah kita anis syarri saking kaalaan wanatihi lan kanan kita ing iya syar rasa kituanya agrimisan gerputingnya agak sekolah kulit geus mengkerut stamina merosot kagirimisan seeutik langsung dengareunah awak pada pengajian kita yang sudah jelaskan bahwa setelah kita hadapkan diri dan hati kita kepada apa? Kepada bidaya. Ternyata hati kita tidak langsung tertarik. Hati kita tidak langsung tergiur. Hati kita tidak langsung tergoda untuk mengamalkannya. Akan sebaliknya, kita malah berpikir, nanti saja kalau sudah mapan, nanti kalau sudah punya anak, nanti kalau warungnya sudah maju, kalau sudah punya mobil 2 atau 3. Mengamalkannya ditangguh-tangguhkan,
tapi ka mana ditanggukeun ka engke we lamun geus panen lamun geus bawa kebon lega engke akhirna mah eta amal teh engke-engkean engke deui gampang lamun engke-engkean bener moal sahrua jalma ge lamun ngengke kana amal teh moal bener moal cileug. Kalau keadaan kita seperti itu tidak langsung tertarik, tergiur dengan hidayah, maka berarti condongnya kita kepada tolabul ilmi itu adalah dorongan daripada nafsu al-ammaratu bisu. Nafsu kita yang banyak memerintah akan keburukan. Nafsu itu bangkit karena ia mengikut syaitan, supaya kita bisa dijerumuskan oleh setan ke tipu dayanya yang tidak ubahnya laksana tambang. Maka kemudian sedikit-sedikit kita ditarik dan didorong sehingga kita sampai pada tipu dayanya setan, didorong ke arah kecelakaan yang amat sangat tragis. Tujuan setan mendorong kita secara pelan-pelan ke arah celaka yang tragis itu agar kita berperasaan, agar kita mempunyai praduga bahwa kita ini adalah orang yang baik. Padahal puguh-puguh jelema goreng ngarasa dirina alus. Ini yang demikian ini yang paling parah. Karena begini, kalau kita merasa buruk, akhlak tidak benar, kelakuan juga rusak, kita merasa kalau kita itu seperti itu, diharapkan suatu hari kita akan bertobat kepada Allah Subhanahu. Tapi lamun jelema ngarasa dirina bagus padahal goreng, diharapkan bisa taubat moal. Kalau orang merasa dirinya baik padahal dia buruk, tidak diharapkan dia akan bertobat dari dosa. Kalau ia buruk, kemudian ia merasa kalau dirinya buruk, itu diharapkan dia pada suatu saat akan bertobat. Tapi lamun aina julma puguh-puguh goreng patut, akhlak jeung tarajakna karasa mana teh boga darajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ieu aing ulamna tuh. Padahal mah ulam huntu. Eta nu kitu mah tobat ka Allah. Bukan ngarasa alus. Nah kemudian samping itu, di saat ia merasa dirinya baik padahal hakikatnya buruk, di kesempatan yang seperti itu setan membacakan atasnya keutamaan ilmu. Lihat, kita menuntut itu karena terdorong oleh nafsu al-ammarah, bukan ketika niat seperti kita yang seperti itu dibacakan oleh setan seolah-olah buayan supaya kita terhanyut. Apa yang dibacakan mengenai keutamaan ilmu dan derajatnya para ulama. Fama warada fi min al-athari wal akhbari, dan apa-apa yang warid daripada asar dan akhbar. Wa yulhika an qauli sallallahu alaihi wasallam, setan berupaya dengan semua kemampuan yang ia miliki agar kita lupa daripada sabnanya junjungan kita Kangjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Terus we dibacakeun ilmu pokona mah ilmu kumaha oge ayo hantam terus ada ngamalkeun henteu jadi patut ka guru urang hormat tapi ilmu semakin bertambah bari jeung kitu oge ini orang yang dibuai oleh nyanyian setan, ini orang yang dibuai oleh rayuan setan melalui keterangan yang menunjukkan kepada keagungan ulama, keagungan derajatnya para ulama. Kemudian setan berusaha dengan semua kemampuan yang ia punya agar kita lupa daripada sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmunya namun tidak bertambah petunjuknya, maka ia tidak bertambah dari Allah terkecuali bertambah semakin jauh. Ilmu boleh jadi bertambah, tetapi hidayah tidak bertambah, maka ia makin bertambah jauh dari Allah. Kamari mah kalabah suka makmur tuh jauhna teh ti deui ka suka makmur tambah deui ayeuna mah kajonggol kacariu ayeuna tepi ka Cianjur. Nauzubillah, jangan sampai dan setan berusaha dengan segenap kemampuan yang ia punya agar kita melupakan sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya asyadun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmi. Sepedih-pedihnya manusia siksanya, sedahsyat-dahsyatnya manusia siksanya, sehebat-hebatnya manusia siksanya pada hari kiamat itu adalah alimun, orang yang berilmu, lam yanfa'hu Allahu bi ilmi, yang Allah tidak manfaatkan ilmunya. Ilmunya tinggi, ilmunya banyak, ilmunya semakin hari semakin bertambah, tetapi tidak ditakdirkan oleh Allah ilmunya bermanfaat. Ini nanti di hari kiamat ia termasuk dalam kategori orang yang paling parah disiksanya oleh Allah. Itu semua akibat daripada apa? Menghadapkan diri dan hati kita kepada bidayah, ternyata kita menangguh-nangguhkan, ternyata kita tidak spontan tertarik. Bahkan Sallallahu Alaihi Wasallam, dan adalah junjungan kita Kangjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yakul itu bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung ke hadirat-Mu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada hati yang tidak pernah merasa khusyuk, daripada amal yang tidak pernah diangkat dan diterima, dan daripada doa yang tidak pernah ditengar dan diterima oleh-Mu ya Allah. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan setan berusaha dengan semua kemampuannya agar kita lupa daripada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya marartu lailatan usriya bi aqwamin tuqradu shifahum bi maqarid min narin.
Aku lewat pada malam aku diisrokan, bertemu dengan beberapa kaum yang bibirnya, lidahnya digunting dengan gunting daripada api neraka. Fakultu, maka aku bertanya, kata Rasul, man antum, siapa kalian ini? Qalu, mereka menjawab, kunna na'muru bil khairi wa nanha 'anil syarr wa nadi. Kami adalah kelompok orang yang senantiasa memerintahkan kebaikan dan mencegah daripada kejahatan dan keburukan. Namun kami justru melakukan keburukan itu. Fa iyyaka ya miskin, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma istauda'tuka ma 'allamtani fadlu ilayya inda hajati ilaihi fatansani ya rabbal alamin. Terima kasih.